Ini sistem informasi. Sistem informasi mendukung suatu proses bisnis atau perusahaan karena ada minat, spesialis, dan tingkatan yang berbeda dalam suatu organisasi berbagai jenis sistem. Semua informasi dan kebutuhan organisasi bisnis yang khas memiliki proses pendukung sistem untuk masing-masing fungsi bisnis utama, yaitu penjualan dan pemasaran, manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, dan sumber daya manusia. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Sistem informasi meningkatkan proses bisnis, mengotomatiskan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau membuat faktur dan pemesanan pengiriman. Namun saat ini, teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi orang untuk mengakses berbagai informasi, menggantikan langkah-langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, dan menghilangkan penundaan dan pengambilan keputusan. Teknologi informasi baru sering mengubah cara bisnis bekerja dan mendukung model bisnis yang sepenuhnya baru. Sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Perusahaan bisnis memiliki sistem untuk mendukung kelompok atau tingkat manajemen yang berbeda. Sistem ini mencakup sistem pemrosesan transaksi dan sistem untuk bisnis intelijen. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem untuk melacak aktivitas dasar transaksi organisasi seperti penjualan, penerimaan setoran tunai, penggajian, keputusan kredit, dan aliran material di pabrik transaksi. 2. Sistem pemrosesan atau TPS. Sistem pemrosesan adalah sistem komputerisasi yang melakukan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti pemesanan, penjualan, reservasi hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. TPS pembayaran pada gambar 2.2 mengilustrasikan TPS untuk pemrosesan penggajian. Sistem penggajian tetap untuk melacak uang yang dibayarkan kepada karyawan, lembar waktu karyawan dengan karyawan tersebut, nama, nomor jaminan sosial, dan jumlah jam kerja per minggu, mewakili satu transaksi untuk sistem ini. Setelah transaksi ini dimasukkan ke dalam sistem, memperbarui file yang secara permanen menyimpan informasi karyawan untuk organisasi. Data dalam sistem yang digabungkan berbagai cara untuk membuat laporan yang diminati kepada manajemen dan lembaga pemerintah untuk mengirimkan gaji kepada karyawan. Manajer membutuhkan TPS untuk memantau status operasi internal dan menghubungkan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Gambar 2.3, bagaimana sistem informasi manajemen mendapatkan data mereka dari TPS organisasi. Menunjukkan bagaimana sistem informasi tipikal mengubah data tingkat transaksi dari inventaris, produksi, dan akuntansi ke dalam file sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memberikan laporan kepada manajer. Gambar 2.4 menunjukkan contoh laporan sistem ini. MIS biasanya memberikan jawaban atas pertanyaan rutin yang telah ditentukan sebelumnya. Laporan MIS mungkin mencantumkan total ponselada yang digunakan kuartal untuk makanan cepat saji, seperti yang diilustrasikan gambar 2.4. Penjualan tahun untuk produk spesifik untuk target yang direncanakan. Sistem ini umumnya tidak fleksibel dan memiliki sedikit kemampuan analitis. Kebanyakan MIS menggunakan rutinitas sederhana seperti ringkasan dan perbandingan sebagai lawan dari model matematika yang canggih atau teknik statistik. Gambar 2.5 mengilustrasikan DSS yang dibangun untuk perusahaan ini. Sistem beroperasi pada komputer pribadi desktop yang kuat, menyediakan sistem menu yang membuat dan memudahkan pengguna untuk memasukkan data atau memperoleh informasi. DSS perkiraan pelayaran yang baru saja kita jelaskan sangat mengacu pada model sistem intelijen bisnis lainnya, lebih digerakkan oleh data. Sebagai gantinya, fokus tentang menginteraksi informasi yang berguna
dari sejumlah besar data. Contohnya, operator ski terbesar di Amerika Utara mengumpulkan dan menyimpan data pelanggan dalam jumlah besar dari situs web, pusat pelanggan, reservasi, penginapan, sekolah ski, dan toko persewaan peralatan ski. Ini menggunakan perangkat lunak khusus untuk menganalisis data untuk menentukan nilai potensi pendapatan dan loyalitas setiap pelanggan, sehingga manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana menargetkan mereka dalam program pemasaran. Sistem membagi pelanggan menjadi 7 kategori berdasarkan kebutuhan. Manajer senior membutuhkan sistem yang berfokus pada strategi, masalah, dan tren jangka panjang. Sistem pendukung eksekutif atau ISS membantu manajemen senior membuat keputusan. Mereka membahas keputusan non-rutin yang membutuhkan penilaian, evaluasi, dan wawasan karena tidak ada prosedur yang disepakati untuk sampai pada solusi ISS yang menyajikan grafik dan data dari berbagai sumber melalui antarmuka, yaitu mudah digunakan oleh manajer senior. Seringkali informasi disampaikan kepada manajer senior eksekutif melalui portal yang menggunakan antarmuka web untuk menyajikan terintegrasi konten bisnis yang dipersonalisasi. ISS dirancang untuk memasukkan data tentang peristiwa eksternal seperti pajak baru, hukum, atau pesaing. Tetapi mereka juga menarik informasi ringkas dari internal MIS dan DSS. Mereka memfilter, memaparkan, dan melacak data penting, menampilkan data yang mementingkan bagi manajer senior. Sistem untuk menghubungkan perusahaan. Aplikasi perusahaan memiliki yaitu sistem yang menjangkau area fungsional. Fokus pada pelaksanaan proses bisnis di seluruh perusahaan bisnis dan mencakup semua tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengordinasikan bisnis mereka. Proses bisnis lebih dekat dengan mengintegrasikan kelompok proses sehingga mereka berfokus pada manajemen sumber daya dan layanan pelanggan yang efisien. Ada 4 aplikasi perusahaan utama, yaitu sistem perusahaan, pasokan sistem manajemen rantai, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen pengetahuan. Masing-masing aplikasi perusahaan ini mengintegrasikan serangkaian fungsi dan proses bisnis terkait untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Arsitektur aplikasi enterprise perusahaan pada gambar 2.6. Arsitektur untuk aplikasi perusahaan ini mencakup proses seluruh organisasi dan beberapa kasus melampaui organisasi kepada pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis utama lainnya. Sistem manajemen rantai supply adalah salah satu manajer antar organisasi sistem karena mengotomatiskan aliran informasi dari seluruh organisasi. Sistem manajemen hubungan pelanggan perusahaan menggunakan pelanggan sistem manajemen hubungan atau CRM untuk membantu mengelola hubungan mereka dengan pelanggan mereka. Sistem CRM memberikan informasi untuk mengordinasikan semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan penjualan dan pemasaran. Layanan untuk mengoptimalkan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan retensi pelanggan. Informasi ini membantu perusahaan mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan yang paling menguntungkan pelanggan. Memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan yang sudah ada dan meningkatkan penjualan. Sistem manajemen pengetahuan, beberapa perusahaan berkinerja lebih baik daripada yang lain karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang cara membuat dan memproduksi dan menyampaikan produk dan layanan. Pengetahuan yang kuat ini unik dan sulit untuk ditiru dan dapat dimanfaatkan menjadi manfaat strategis jangka panjang pada manajemen pengetahuan. Sistem KMKS memungkinkan organisasi untuk lebih baik mengelola proses untuk menangkap dan menerapkan pengetahuan dan keahlian.